إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Dan semoga segala amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sebagai seorang muslim, tentu kita sangat berharap dan sangat menginginkan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Karena mendapatkan kecintaan Allah adalah anugerah terbesar. Mendapatkan kecintaan Allah adalah nikmat terbesar. Bayangkan, bagaimanapun besarnya kecintaan hamba kepada Allah, tetap tidak akan pernah bisa mengalahkan besarnya kecintaan Allah kepada hamba. Maka kecintaan Allah Azza wa Jalla itu begitu sempurna. Dan Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Allah kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril panggil seluruh malaikat yang menjadi penghuni langit. Jibril berkata kepada mereka, innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, cintailah dia. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sebagai seorang muslim, tentu tidak hanya berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya, akan tetapi juga berharap agar manusia secara umum juga mencintainya. Dan itu tidaklah tercela.
sekalipun mendapatkan kecintaan dari orang-orang kafir karena kejujuran, karena perilaku yang baik, karena menjalankan perintah agama dengan baik. Yang dilarang di dalam Islam adalah kita memberikan kecintaan kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai teman yang paling setia. Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal ini di dalam firman-Nya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal kafirin." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai temannya, memberikan kecintaan kepada mereka, maka sungguh dia termasuk dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dahulu ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku kerjakan maka Allah akan mencintaiku dan seluruh manusia akan mencintaiku. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Perhatikan hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya memberikan arahan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan kecintaan Allah dan sekaligus kecintaan manusia. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah di dunia. Zuhud di dunia. Jangan salah paham tentang zuhud di dunia. Karena zuhud di dunia tidaklah berarti meninggalkan dunia secara total. Zuhud di dunia tidaklah berarti meninggalkan harta benda. Zuhud di dunia tidaklah berarti meninggalkan pekerjaan, menjadi orang miskin, menjadi orang yang susah, menampakkan kepayahan dalam segala hal. Zuhud di dunia adalah mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Zuhud di dunia adalah mencukupkan diri dengan sesuatu yang bisa membantu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah pernah ditanya, "Maniz zahid fid dunya?" Siapa sih orang yang disebut zuhud di dunia? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, "Alladzi idza an'ama alaihi syakara wa idza btuliya sabara." Orang yang zuhud di dunia itu adalah orang yang ketika Allah kasih nikmat, dia bersyukur. Dan ketika diuji, ditimpakan cobaan kepadanya, dia bersabar. Sesimpel itu yang disebut dengan zuhud di dunia. Ayyuhal muslimun ibadallah. Jangan salah paham tentang zuhud di dunia. Karena banyak orang yang salah dalam memaknainya. Ingat sekali lagi, kalau zuhud di dunia bukanlah gambaran kesusahan dan kepayahan yang ditampakkan oleh seseorang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu adalah zuhudnya setan. Lalu apa sebenarnya makna dari kata zuhud itu sendiri? Kata para ulama, zuhud adalah tarku ma la yanfa' lil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Perkara yang diharamkan oleh Allah jelas tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka orang yang zuhud akan meninggalkannya. Perkara yang makruh
sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka orang yang zuhud akan meninggalkannya, bahkan yang mubah sekalipun akan ditinggalkan oleh orang yang zuhud. Karena itu zuhud lebih tinggi kedudukannya daripada wara'. Lalu apa yang disebut dengan wara'? Wara' adalah tarku ma yadur fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang bisa membahayakan di akhirat. Perkara yang haram jelas membahayakan di akhirat, maka orang yang wara' akan meninggalkannya. Perkara yang makruh jelas membahayakan di akhirat, orang yang wara' akan meninggalkannya. Tetapi yang mubah masih dikerjakan oleh orang yang wara'. Karena sesuatu yang disebut dengan mubah adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Tidak ada kaitannya dengan pahala dan siksa. Siapa yang mengerjakannya tidak akan mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan kecintaan kepada siapa saja yang perbuatannya penuh dengan hal-hal yang diharamkannya. Allah azza wa jalla tidak akan memberikan kecintaan kepada siapa saja yang pekerjaannya haram. Cara dia mendapatkan rezeki adalah cara-cara yang haram. Mencuri, menipu, merampok, korupsi, main slot, judi online, dan lain sebagainya. Yang ini sedang viral di negara kita, menghancurkan negara kita. Banyak dari kaum muslimin terjerumus ke dalamnya. Dari mulai yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan, dari yang tidak punya jabatan sampai dengan yang punya jabatan, anak kecil, yang muda, yang tua, banyak yang terjerumus ke dalamnya, waliyadzubillah. Padahal Allah azza wa jalla telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman-minuman keras, berjudi dengan segala macam bentuknya, terang-terangan ataupun tersembunyi, ramai-ramai dilakukan ataupun sendirian, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, semua itu adalah perbuatan yang menjijikan, perbuatan haram, sebagian dari perbuatan setan. Oleh karena itu jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Perhatikan kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang gemar minum minuman khamr, siapa saja yang gemar bermain judi, siapa saja yang berkorban untuk berhala, siapa saja yang suka mengundi nasib, mereka semua adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tidak barokah hidupnya, la fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Allah azza wa jalla ingatkan sebelum ayat barusan yang kita baca, di surat yang sama, yaitu surat Al-Maidah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kulu mimma razaqakumullah halalan tayyibah. Makanlah dari apa-apa yang telah Allah azza wa jalla rezekikan untuk kalian, yang halal lagi baik. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sungguh ini musibah yang menimpa kita kaum muslimin, khususnya di negeri kita tercinta. Dan walhamdulillah, pemerintahan kita tidak diam. Pemerintah kita memberikan himbauan melalui Kemenak, Kementerian Agama, agar para khatib Jumat di hari ini
memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar menjauhi perbuatan judi dan semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita, melindungi kaum muslimin, melindungi negeri ini dari segala hal yang akan merusaknya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ayyuhal muslimuna ibadallah, arahan kedua yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada siapa saja yang menginginkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia kepadanya adalah izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ini artinya jangan selalu ingin tahu apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan selalu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan termasuk zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia adalah tidak melakukan tindakan dan kebiasaan meminta-minta. Karena ini akan merendahkan martabat dan kedudukan seseorang. Dan akan membuat manusia benci dan tidak senang kepadanya. Dari apa yang dipaparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, maka setidaknya memberikan faidah kepada kita. Pertama, tentang kesemangatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengetahui apa saja hal yang bermanfaat bagi mereka, dan itu bermanfaat untuk kita. Kemudian faedah berikutnya, manusia secara tabiat sangat menginginkan untuk mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Yang ketiga, di antara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia adalah zuhud di dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Tidak perlu risau terhadap rezeki. Sekalipun kamu tidak tahu di mana tempat rezekimu berada, tetapi rezekimu tahu di mana tempat kamu berada. Kemudian faidah lainnya adalah bahwa di antara sebab yang akan mendatangkan kebencian Allah Azza wa Jalla dan kebencian manusia adalah tamak terhadap dunia. Rakus kepada dunia. Tidak pernah merasa puas. Menjadikan dunia sebagai fokus utamanya. Menjadikan dunia sebagai segala-galanya. Kemudian minta kepada manusia. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus